Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aisyah Imrana dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang analisis kegiatan pendanaan. Yang pertama yaitu analisis kegiatan pendanaan. Analisis kegiatan pendanaan adalah cara atau metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitasnya. Sumber pendanaan yang biasa diperoleh berasal dari sumber utama, yaitu sumber dana dari pinjaman dan sumber dana dari pemilik perusahaan. Analisis atas kegiatan pendanaan ini kita lakukan dalam 2 langkah utama. Yang pertama yaitu melakukan analisis atas komponen-komponen sumber pendanaan. Yang kedua, melakukan analisis dengan menggunakan bantuan rasio-rasio keuangan. Yang pertama yaitu analisis kegiatan pendanaan komponen pendanaan. Adalah keharusan perusahaan untuk menyerahkan aktiva berupa uang, barang, ataupun dalam bentuk lainnya, ataupun kepada pihak ketiga di masa yang akan datang. Dengan kata lain, utang atau kewajiban menunjukkan hak pihak ketiga atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Utang ini bisa dikelompokkan ke dalam 2 kelompok berdasarkan sumber transaksinya, yaitu financing liabilities dan operation liabilities. Financing liabilities adalah semua bentuk pendanaan utang dalam bentuk pinjaman baik jangka panjang maupun pendek, dan utang yang timbul dari sewa guna usaha. Sedangkan operation liabilities adalah kewajiban yang timbul dari transaksi operasional perusahaan, seperti usaha, kewajiban pensiun, utang bunga, dan lain-lain. Komposisi financial liabilities dan operation liabilities akan sangat bergantung kepada karakteristik perusahaan. Berikut ini adalah komposisi financing liabilities dan operation liabilities dari 3 perusahaan yang dibahas sebelumnya. Yang pertama yaitu Telkom 57,84%, Jasa Marga 18,89%, Astra International 45,00%. Sedangkan financing liabilities Telkom 42,16%, Jasa Marga 81,11%, dan Astra International 55,00%. Dari ketiga perusahaan, kita bisa melihat bahwa Jasa Marga memiliki keuntungan terbesar yang bersifat financing liabilities. Hal ini sesuai dengan karakteristik perusahaan yang bergerak di industri penyedia jasa jalan tol. Untuk mendanai pembangunan konstruksi jalan tol, Jasa Marga membutuhkan sumber dana pinjaman yang lebih besar dan dikaitkan dengan operasinya. Jasa Marga tidak melakukan transaksi yang bersifat operation liabilities dengan pemasok, berbeda dengan Telkom dan Astra yang dalam operasionalnya relatif yang melakukan transaksi secara kredit dengan pemasok. Sebagai perusahaan yang lebih bersifat kapital intensif, Jasa Marga memiliki komposisi utang jangka panjang yang lebih besar. Sebagai perusahaan manufaktur, Astra memiliki komposisi utang lancar yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan karakter industrinya. Yang pertama yaitu komponen utang lancar. Utang lancar adalah utang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau kurang dari siklus operasi, dan akan dilunasi dengan menggunakan sumber pendanaan yang bersifat
persyaratan utang, dalam hal ini jatuh tempo, bunga, cara pembayaran, dan nilai dari utang itu sendiri. Yang kedua ada restriksi yang dikenakan kepada perusahaan. Yang ketiga ada atau tidaknya sekuritas yang bersifat hibrid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ateli Suldani. Di sini saya akan membahas mengenai off balance sheet. Off balance sheet dapat diartikan sebagai sumber pendanaan yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi tidak dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Nah, tujuan utamanya untuk menyajikan nilai utang dengan nilai yang lebih kecil, untuk menampilkan risiko yang lebih kecil, dan kemampuan likuiditas dan solvabilitas yang lebih baik. Adapun bentuk-bentuk dari off balance sheet, yang pertama penjualan piutang secara withdraw cost, di mana perusahaan bisa menjual piutang usaha yang ada pada pihak ketiga untuk mendapatkan sumber pendanaan. Likuiditasnya berarti perusahaan tidak bisa segera bertindak jika terdapat kesempatan baik yang memerlukan sumber data jangka pendek secara tepat. Lebih lanjut, perusahaan yang likuiditasnya tidak baik bisa diprediksikan perusahaan tersebut akan melepaskan investasi yang telah dilakukannya atau bahkan akan menjual aktiva lainnya dalam jangka waktu pendek meski dengan harga relatif rendah. Hal yang dilakukan karena kesulitan likuiditas akan berujung pada kesulitan keuangan, bahkan dapat menuju kebangkrutan yang jelas tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.